Dengan tema pada hari ini, sosialisasi kurikulum baru program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya di sini sudah ada narasumber kami yang cukup cantik sekali. Mari kita sambut, ada Ibu Nunung Supratmi, SPD, MPD selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pada FKIP. Halo Ibu Nunung. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu Nunung. Sebelumnya silakan Ibu Nunung untuk disapa-sapa terlebih dahulu untuk sahabat UT-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sahabat UT. Kita bertemu pada acara sosialisasi ya. Benar. Ya, sosialisasi ini khususnya untuk program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Tetapi tidak apa-apa, walaupun bukan dari prodi bahasa Indonesia, silahkan untuk mengikutinya. Baik. Mungkin nantinya akan ada tertarik dengan prodi bahasa Indonesia dan ada yang mau pindah ke prodi pendidikan bahasa Indonesia. Untuk tersebut Ibu, silakan untuk yang program studi profil program studi pendidikan dan sastra bahasa Indonesia, profilnya seperti apa Ibu Nunung? Iya, sebelum sampai ke profil mungkin saya perkenalkan diri dulu ya. Silakan untuk tentang prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, untuk prodi pendidikan bahasa Indonesia mungkin ini merupakan salah satu program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau disebut FKIP UT. Nah, ini merupakan salah satunya ya di program studi. Alhamdulillah di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini masyarakat sudah percaya kepada program studi pendidikan bahasa Indonesia. Ini mahasiswanya cukup luar biasa. Ya, ini untuk semester lalu aja sudah hampir udah sampai 3.000 lebih. Wah, gitu ya. Luar biasa. Jadi teman-teman yang ingin bergabung ke prodi PEBIN, namanya kalau disingkat PEBIN, lebih singkat ya. Dari prodi PEBIN, jadi tidak perlu khawatir karena teman-teman di prodi PEBIN sudah cukup banyak, sudah 3.000. Dan alhamdulillah juga akreditasinya sudah B, dan ini kami sedang menunggu ya, sedang akreditasi kembali. Nah, ini sedang menunggu ininya ya, apa namanya, evaluasinya ya. Nah, ini sedang menunggu untuk menuju unggul. Mudah-mudahan mohon doanya kepada teman-teman. Ya, semoga prodi PEBIN ini mendapat akreditasi unggul ke depan ya. Baik, ya. Cukup luar biasa. Ya. Dosen-dosennya juga sudah lumayan ya. Maksudnya sudah banyak dosen-dosennya. Itu untuk prodi PEBIN itu ada 16 dosen, itu tersebar di seluruh Indonesia. Semoga untuk tercapainya lebih meningkat lagi Ibu ya Nunung ya untuk di tahun berikutnya. Baik, untuk seperti apa profil lulusan di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Ibu Nunung? Silakan. Untuk profilnya ya, nah teman-teman mungkin harus mengetahui bagaimana profil lulusannya ketika setelah lulus dari prodi PEBIN itu seperti apa sih, menjadi apa sih gitu ya. Nah, ini profil lulusannya yang pertama menjadi pendidik pemula bidang bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua peneliti mula bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan yang ketiga adalah wirausaha bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oh, baik, cukup luar biasa untuk profil-profilnya. Baik, untuk visi dan misi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia seperti apa Ibu Nunung? Visinya, kalau visinya itu yaitu mengembangkan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang mandiri dan unggul berbasis pembelajaran jarak jauh dengan teknologi berkelas dunia. Itu visinya. Wah, teknologi era digital. Iya. Karena mahasiswa UT kan harus bisa teknologi ya. Nah, kemudian kalau untuk misinya yang pertama adalah meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan dan layanan pendidikan untuk menjawab kebutuhan pendidik bahasa Indonesia profesional. Yang kedua, memperluas akses pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia secara nasional, regional, dan internasional. Dan yang terakhir adalah menghasilkan dan mendesiminasikan temuan kajian keilmuan teknologi dan seni bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidik bahasa Indonesia. Nah, itu misinya. Misi visinya cukup luar biasa untuk
pendidikan dan bahasa sastra Indonesianya. Iya. Baik, untuk selanjutnya kurikulum di 2025 untuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia seperti apa Ibu Nunung? Apanya? Kurikulumnya untuk latar belakangnya. Oh, latar belakang kurikulum 2025 ya. Baik. Ya, mungkin karena ini kan ada tuntutan global ya terhadap lulusan yang kompeten, adaptif dan unggul, sehingga kami merevisi kurikulum 2025 yang akan diberlakukan di semester depan gitu ya. Yang itu yang pertama. Kemudian amanat regulasi nasional terhadap penerapan OBE. Dan juga komitmen FKIP dalam mewujudkan UT sebagai PTJJ berkualitas dunia. Itu latar belakang mengapa kami merevisi kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum 2025 ini. Oh baik, kalau untuk yang penawaran program pre-service di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia seperti apa Ibu Nunung? Ya, kalau penawaran program pre-service itu mungkin di sini agak berbeda dengan yang di kurikulum in service. Kalau yang pre-service yang benar-benar belum pernah mengajar, nah itu mahasiswa bisa atau calon mahasiswa bisa mengambil program pre-service, ya itu dengan kode 57A. Nah ini diberlakukan mulai 2025.2 atau semester depan ini ya. Semester depan itu mulai diberlakukan untuk pre-service. Jadi untuk mahasiswa yang belum menjadi guru itu bisa mendaftar menjadi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus nih SMA, nah silahkan untuk kalau mau menjadi guru bahasa Indonesia silahkan untuk mendaftar di program pre-service-nya. Jadi untuk yang calon-calon mahasiswa yang masih bingung untuk kuliah di mana dan ingin menjadi guru, silakan saja untuk daftar di admisi.stripsia.ut.ac.id dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Ibu Nunung. Baik. Untuk perbandingan kurikulum lama dan baru di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia seperti apa Ibu Nunung? Perbandingannya ya, mungkin pertama dari jumlah SKS. Kalau dari jumlah SKS itu yang kurikulum berjalan saat ini itu 145 SKS, itu ada 54 mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Tapi untuk di kurikulum baru ini, yang di kurikulum 2025, yang in service atau yang dalam jabatan mahasiswa yang sudah mengajar itu 144 SKS, dan itu 53 mata kuliah. Kemudian kalau yang tadi yang pre-service yang tadi dijelaskan itu mahasiswa yang belum menjadi guru itu ada 146 SKS, itu ada sama sih 53 mata kuliah juga. Kemudian untuk kode mata kuliahnya untuk semester yang berjalan ini itu kodenya PBIN atau kita akan sebutnya lebih singkat PEBIN gitu ya. Nah, yang baru itu SPIN atau SPIN. Teman-teman nanti kalau mau registrasi pengambilan kodenya itu SPIN yang terbaru ya, bukan PEBIN lagi gitu ya. Kemudian ada jumlah mata kuliah pilihan. Nah, untuk jumlah mata kuliah pilihan untuk semester berjalan ini itu tidak ada mata kuliah pilihan, tetapi karena untuk semester kurikulum baru itu ada mata kuliah pilihan. Itu ada 6 SKS. Jadi mahasiswa harus wajib mengambil 6 SKS dari beberapa mata kuliah yang kami sediakan. Ya, yaitu ada paling tidak kalau satu SKS satu mata kuliah 3 SKS berarti harus menempuh 2 mata kuliah gitu. Ya, itu dari mata kuliah pilihan. Terusnya untuk mata kuliah praktik itu ada 3 mata kuliah praktik yang untuk semester berjalan ini. Kemudian untuk kurikulum baru itu ada 4 mata kuliah atau 4 mata kuliah ya. Tadi untuk mata kuliah yang sekarang ini kan ada pembelajaran PKM, PKP, kemudian ada mata kuliah berbicara untuk semester yang berjalan saat ini. Tetapi untuk yang semester akan datang ada tambah 1 mata kuliah adalah mata kuliah metode penelitian. Nah, itu yang untuk pre-service dan in-service mungkin ada sedikit perbedaan untuk mata kuliah praktik. Kalau untuk mata kuliah yang pre-service yaitu
ada mata kuliah pembelajaran mikro, ada keterampilan berbicara, pengenalan lapangan persekolahan, kemudian metode penelitian. Itu untuk yang mata kuliah untuk yang mahasiswa pre-service. Kalau yang in service itu hanya ada 3 mata kuliah, pemantapan kemampuan mengajar, keterampilan berbicara, dan metode penelitian. Nah, kenapa berbeda? Karena di sini ada mata kuliah pembelajaran mikro untuk pre-service. Mahasiswa itu dipersiapkan untuk mengajar. Jadi ada belajar mengajar terlebih dahulu, itu di pembelajaran mikro untuk yang mahasiswa pre-service. Nah, kenapa di in-service tidak ada mata kuliah pembelajaran mikro? Itu karena mahasiswa yang in-service itu sudah mengajar, jadi mereka tidak perlu belajar secara mula ya, belajar pemula itu tidak perlu karena yang ada mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Nah, dia hanya memantapkan saja apakah mereka sudah pernah mengajar, jadi lebih memantapkan bagaimana cara mengajar yang lebih baik begitu. Nah, itu kalau di mata kuliah di pre-service itu ada pengenalan lapangan persekolahan karena memang mereka kan harus mengenal dulu bagaimana lapangan persekolahan di lapangan gitu ya, sekolah itu seperti apa, bagaimana lingkungan sekolah, bagaimana mengajar. Nah, itu perlu. Nah, untuk in service tidak ada mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan karena memang mereka kan sudah mengajar gitu. Adanya ya tadi pemantapan kemampuan mengajar gitu ya. Baik. Kalau untuk yang praktikum ini, untuk yang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu ada yang offline atau online praktikumnya mata kuliahnya? Kalau bahasa Indonesia itu tidak ada mata kuliah praktikum. Adanya mata kuliah praktik. Kalau praktikum itu biasanya di IPA gitu ya, maksudnya. Nah, kalau mata kuliah kami disebutnya bukan praktikum tapi mata kuliah praktik. Kalau mata kuliah praktik itu tadi seperti tadi yang pembelajaran mikro. Kalau pembelajaran mikro itu nanti pelaksanaannya itu mahasiswa belajar mengajar di kelas kecil. Maksudnya kelas kecil adalah nanti ada tutorialnya. Pada saat tutorialnya mereka belajar mengajar. Jadi yang menjadi siswanya itu adalah teman-teman sendiri. Jadi belajar sebelum mereka ke sekolah, mereka belajar dulu mengajar di di kelas dengan teman-teman, dengan teman-temannya. Nah, itu untuk pembelajaran mikro. Kalau keterampilan berbicara itu prosesnya ada pelaksanaannya praktik. Ya, praktiknya itu praktik nanti ada tutorialnya wajib ya. Jadi wajib tutorialnya itu 8 kali pertemuan mereka akan melaksanakan praktik berbicara. Nah, kalau pengenalan lapangan persekolahan mereka harus praktik ke sekolah. Wah, nah, seperti itu ya. Supaya mereka punya gambaran kan harus ke sekolah gitu ya. Kayaknya seru juga Bu ya untuk ngajar-ngajar gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau untuk mata kuliah praktik itu misalnya tadi ya metode penelitian juga itu ada tutorialnya. Jadi untuk beberapa mata kuliah untuk mata kuliah praktik itu wajib mengikuti tutorial. Jadi kalau mahasiswa tidak mengikuti kegiatan tutorialnya atau bimbingannya, maka mereka tidak akan lulus. Jadi wajib mengikuti. Wajib ya, karena nilai ujiannya itu tidak ada ujian tertulis ya atau online, tidak ada ujiannya. Tetapi nilainya itu diambil dari praktiknya itu. Jadi mereka wajib mengikuti. Kalau tidak ada, Bu saya nggak ikut tutorialnya boleh nggak? Nggak boleh. Jadi boleh, nggak boleh mengikuti tidak mengikuti ya. Jadi wajib mengikuti tutorialnya karena nilainya itu diambil dari situ. Baik, jadi untuk tersebut harus wajib mengikuti. Jadi untuk sahabat-sahabat UT yang ingin minat di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Baik, untuk komponennya untuk pre-service dan in-service untuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia seperti apa, Ibu Nunung? Maksudnya? Komponen kurikulumnya, kode bentuk TAPS-nya. Kodenya? Baik. Kodenya itu kan tadi kalau kode mata kuliahnya kan pakai menggunakan SPIN ya. Baik. Misalnya kalau tugas akhir program misalnya TAPS SPIN 4460 untuk artikel ilmiah, SPIN 4470 untuk skripsi. Nah, itu seperti itu. Baik. Kalau untuk yang IPK minimal lulusannya berapa, Ibu? IPK minimal. Baik. Kalau IPK minimal itu untuk prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu minimal 2,5. Nah, baik. Itu ya.
untuk kurikulum yang baru. Nah, itu akan diberlakukan di mulai 2026.2. Baik. Kalau untuk yang sekarang itu karena belum diberlakukan masih IPK kelulusan 2. Baik. Dan untuk kode dan nama mata kuliah persyarat TAPS di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia seperti apa, Ibu Nunu? Oh ya, untuk prasyarat ya. Oh, nah ini kalau teman-teman nanti ikut tugas akhir program itu memang ada persyaratannya gitu ya. Yang pertama untuk mahasiswa pre-service itu harus sudah menempuh mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan, kemudian penelitian tindakan kelas, kemudian mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia, dan mata kuliah metode penelitian. Nah, itu untuk yang pre-service. Kalau untuk yang in-service itu ada mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar, kemudian mata kuliah penelitian tindakan kelas, kemudian mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia, dan yang terakhir metode penelitian. Nah, itu semua mata kuliah itu sudah harus ditempuh oleh mahasiswa. Oh, baik, tempuh dan harus lulus. Ya, kalau itu harus ada beberapa yang harus minimal B gitu ya. Oh, baik. Jadi untuk persyaratan TAPS itu tersebut harus lulus dan harus ditempuh jadinya untuk tersebut. Baik, untuk kesetaraan mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia seperti apa, Ibu Nunu? Kesetaraannya. Baik. Nah, ini kalau berbicara kesetaraan, jadi mahasiswa itu harus tidak perlu khawatir ya, Bu, bagaimana nih kalau mata kuliahnya di kurikulum baru? Mungkin sudah ada yang intip-intip ya di katalog gitu ya. Kok mata kuliahnya ada yang sama, ada yang berbeda gitu, ada yang yang di awal tidak ada, sekarang kok ada, bagaimana Bu? Gitu ya. Nah, itu teman-teman tidak perlu khawatir. Apa yang sudah ditempuh oleh teman-teman itu sudah pasti akan disetarakan di mata kuliah yang baru. Di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga tidak terlalu banyak yang perubahan mata kuliah, hanya beberapa saja yang mata kuliah ada perubahan dan ada penambahan mata kuliah. Tetapi tidak perlu khawatir, semua mata kuliah yang sudah ditempuh oleh teman-teman di di kurikulum lama itu tidak akan hilang. Ada misalnya kesetaraan gini. Di yang lama itu ada pengantar pendidikan, yang di kurikulum baru juga ada pengantar pendidikan. Itu sama-sama 3 SKS. Jadi yang disetarakan. Jadi kalau sudah menempuh pengantar pendidikan, ya otomatis di kurikulum baru dianggap sudah lulus gitu ya. Nah, kalau belum lulus ya itu harus ditempuh. Gitu, kan saya udah pernah menempuh, tapi kalau belum lulus ya harus wajib menempuh. Dan ada mata kuliah misalnya morfofonologi bahasa Indonesia, di kurikulum baru tuh tidak ada, di kurikulum lama itu tidak ada, tetapi di kurikulum baru ada. Itu morfofonologi itu sebetulnya adalah mata kuliah morfologi bahasa Indonesia. Nah, ini awalnya kan memang 4 SKS berubah menjadi 3 SKS. Ini ada penggabungan dua mata kuliah, yaitu mata kuliah fonologi dan mata kuliah morfologi bahasa Indonesia. Nah, kalau mahasiswa sudah menempuh mata kuliah morfologi bahasa Indonesia di kurikulum lama, otomatis mata kuliah morfofonologi bahasa Indonesia sudah lulus. Jadi tidak perlu lagi mahasiswa untuk menempuh mata kuliah morfofonologi, walaupun disebutnya baru gitu ya. Itu tidak perlu lagi. Nah, ada mata kuliah, Bu, kan di kurikulum baru itu tidak ada mata kuliah pengajaran BIPA. Itu tidak ada. Tetapi di kurikulum lama itu di kurikulum tidak ada, tetapi di kurikulum baru tuh ada. Nah, itu bagaimana, Bu? Kami harus menempuh gitu. Untuk teman-teman yang sudah menempuh mata kuliah pengajaran keterampilan berbahasa, otomatis nanti akan disetarakan dengan mata kuliah pengajaran BIPA. Karena memang di dalam mata kuliah itu juga ada mengajarkan keterampilan berbahasa. Jadi tidak perlu khawatir, kami sudah menempuh pengajaran keterampilan bahasa, kok tidak ada di kurikulum baru, kok mata kuliah itu nggak ada, kami nggak ada menemukan itu, Bu, gitu kan. Nah, tidak perlu khawatir, itu sudah disetarakan di mata kuliah pengajaran BIPA. Jadi mahasiswa tuh yang sudah lulus tidak perlu lagi menempuh mata kuliah BIPA. Itu gambaran untuk kesetaraan gitu ya.
Jadi tidak perlu khawatir untuk hal tersebut karena sudah di kesetaraan untuk mata kuliah pada sistem tersebut, Ibu. Iya, di sistem tuh otomatis sudah. Kami sudah menentukan mata kuliah ini akan disetarakan dengan mata kuliah apa gitu. Ya seperti tadi contohnya seperti itu. Jadi kami di prodi itu berdasarkan keilmuannya. Nah, itu nanti akan kita setarakan berdasarkan keilmuannya gitu. Baik, kalau untuk yang layanan bantuan belajar di Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia seperti apa, Ibu Nunung? Layanan bantuan belajarnya. Baik. Nah, kalau layanan bantuan belajar sih sebetulnya kami banyak sekali ya layanan bantuan belajarnya. Itu ada tutorial online gitu ya, Tuton, ada Praton ya, ada Tuwebnya, ada TTM dan sebagainya ya. Nah, itu ada. Nah, untuk layanan bantuan belajar untuk mata kuliah, beberapa mata kuliah praktik itu tidak perlu khawatir gitu ya. Karena praktiknya di mana ya pada saat mereka dibimbing pada saat tutorial yang seperti saya jelaskan tadi, wajib tadi ya. Nah, untuk pembelajaran mikro itu layanan bantuan belajarnya itu ada praktik tuton namanya atau disebut praton. Itu 8 asinkronus dan 4 kali sinkronus. Nah, atau disebut webnya gitu. Dan juga ada TTM-nya. Kemudian PLP itu juga sama, bantuan belajarnya itu ada pratonnya 8 asinkronus, 4 kali sinkronus, TTM atau TWEB. Kemudian ada kita kerjasama dengan sekolah mitra untuk mereka ke lapangan untuk yang PLP ya, karena mereka kan harus praktik ke lapangan. Kemudian untuk PKM, pemantauan kemampuan mengajar itu juga sama. Bentuknya dengan PLP, ada pratonnya, kemudian juga kerjasama dengan sekolah, ya sekolah mahasiswa itu sendiri. Jadi nanti praktek yang untuk mahasiswa PKM yang mengikuti mata kuliah PKM juga harus ke lapangan, ya ke sekolah maksudnya. Kemudian untuk TAPS sama, itu juga ada praton, praktik, jadi bimbingannya melalui praktik online, itu 8 asinkronus, 4 sinkronus. Kemudian yang untuk praktikum, kita nggak punya praktikum ya, yang di lab tidak ada. Kemudian untuk mata kuliah berbicara atau speaking ya, mata kuliah namanya mata kuliah berbicara itu mata kuliah praktik, itu praton, seperti saya jelaskan. Nah ini yang berbeda, karena dia akan pratonnya itu TWEB-nya 8 kali. Ya, jadi asinkronusnya juga 8 kali dan TWEB-nya 8 kali gitu ya. Karena mereka harus praktik setiap sesi itu ada praktiknya. Jadi ini yang berbeda. Kalau yang lain kan 4 kali TWEB, yang ini 8 kali TWEB. Kemudian ada mata kuliah berpraktik, kita belum ada untuk yang mata kuliah berpraktiknya. Kalau yang konseptual itu kami memberikan layanan bantuan bertuton, pelaksanaan tuton. Ya. Baik. Untuk desain mata kuliah praktik atau praktikum atau TAPS di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia seperti apa, Ibu Nunung? Kalau desainnya ya, pemantapan misalnya mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar, dia terbimbing juga, dia ada pola desainnya aja terbimbing ya. Mereka dibimbing mahasiswa melalui seperti tadi saya jelaskan melalui praktik tutornya itu praton. Jadi nanti dibimbing oleh para tutornya. Dan itu nilainya 100% diambil dari nilai mata kuliah itu diambil dari 100% nilai praktiknya itu ya. Jadi tanpa UAS. Kemudian sama pembelajaran mikro itu terbimbing juga melalui praktik online, yaitu seperti saya tadi nanti mereka akan praktik di mengajar di kelas tutonnya mereka, di kelas webnya mereka. Kemudian tuh nilainya juga 100% ya, nilai praktik. Jadi tidak ada UASnya. PLP sama ya, terbimbing melalui praktik online juga. Nah ini kalau yang untuk PLP itu ada laporannya. Kalau yang tadi PKM dan pembelajaran mikro itu kan tidak ada tidak seperti PLP ya. Dia harus menggunakan laporan. Jadi nilainya itu 60% dari praktiknya, praktik dia di sekolah. Kemudian 40%-nya itu adalah nilai laporan. Juga tanpa UAS. Nah untuk keterampilan berbicara sama, itu terbimbing 8 kali TWEB, kemudian nilainya adalah 100% nilai praktik, tidak ada UAS. Jadi tidak ada UAS ya teman-teman untuk yang mata kuliah berbicara. Nah kalau metode penelitian itu sama, terbimbing melalui praktik online juga, itu dengan nilainya juga 100% nilai dari proposal penelitian. Jadi di akhir mata kuliah ini berbeda ya. Untuk metode penelitian itu adalah nilainya itu diambil dari proposal penelitian yang dibuat oleh teman-teman nanti. Begitu.
kalau untuk yang skripsinya? Oh ya, yang skripsi sama terbimbing ya melalui online juga, dan itu 100% nilai dari laporan penelitiannya kalau mereka mengambil skripsi. Jadi tapi jangan untuk skripsi ya. Skripsi itu mungkin menjadi gambaran sedikit untuk skripsi untuk mata mahasiswa yang in service itu sama seperti mereka mengikuti mata kuliah PKP. Kalau yang service mereka melakukan penelitian keilmuan di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, itu nilainya hanya sampai pada laporan penelitian saja. Suka banyak nanya nih Bu Nunung. Skripsinya seperti apa? Apakah ada sidangnya atau seperti apa? Oh iya, ya. Ini juga banyak sekali pertanyaannya. Pada panik semua. Oh, panik nih, apalagi mahasiswa yang sekarang sedang berjalan ya, bukan mahasiswa baru gitu yang dulu kan nggak ada skripsi, sekarang ada skripsi, bagaimana gitu ya. Nah, jadi tidak perlu khawatir teman-teman, skripsinya itu tidak ada kayak ujian sidangnya ya di tatap muka. Jadi nanti penilaiannya diambil dari laporan penelitian mahasiswa yang melalui bimbingannya itu ya, karena mereka nanti dibimbing ya untuk melaksanakan penelitian sampai dengan mereka membuat laporan penelitiannya. Nah itu nanti akan penilaiannya itu adalah penilainya akan menilai laporan penelitian dari teman-teman mahasiswa. Jadi tidak perlu khawatir. Mungkin khawatirnya adalah gimana sidangnya gitu ya. Jadi untuk di Prodi Pebin untuk skripsinya tidak ada sidang. Ya. Baik. Jadi sudah terjawab untuk sahabat-sahabat UT, tidak perlu khawatir dan tidak perlu panik. Baik. Iya. Untuk desain mata kuliah praktik di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia seperti apa Ibu Nunung? Ya, kalau desainnya sama tadi seperti tadi yang saya sudah jelaskan ya, bahwa untuk mata kuliah praktik itu ada pembimbingan praktik melalui online. Nah, itu ada webnya. Itu kalau untuk beberapa mata kuliah PKM, pembelajaran mikro, PLP, metode penelitian itu ada bimbingan webnya itu selama 4 kali web. Nah, itu seperti tadi ya saya sudah jelaskan 4 kali web. Nah, untuk mata kuliah berbicara itu 8 kali web. Jadi seperti itu ya, desain mata kuliahnya. Dan seperti tadi nilainya itu 100% nilai praktik. Oh, baik. Jadi tidak ada UASnya. Baik. Jadi untuk tersebut praktik untuk hal tersebut dari fokusnya dari praktik, tidak ada UASnya seperti itu. Ya, jadi tidak ada UASnya. Jadi kalau misalkan bisa boleh nggak ikut bimbingan ya tidak bisa, karena selama bimbingan itulah nanti ada penilaiannya dari tutornya, terutama dari praktik-praktiknya. Baik. Untuk komposisi penilaian mata kuliah di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia seperti apa, Ibu Nunung? Baik, silakan. Untuk tersebut mohon ditunggu sahabat-sahabat UT untuk narasumbernya minum terlebih dahulu. Mohon maaf ini. Ya, soalnya banyak banget ibu pertanyaannya Bu ya. Ya. Daripada nanti saya kesedek gitu ya. Untuk komposisinya seperti apa? Kalau komposisi nilai untuk mata kuliah non praktik. Nah, itu untuk tutorial 30%, tutorial online-nya, kemudian UAS-nya itu 70%. Nah, itu untuk yang untuk mata kuliah non praktik ya. Tapi untuk mata kuliah praktik yang seperti saya sudah tadi jelaskan itu adalah nilainya diambil 100% dari nilai praktik. Jadi tanpa UAS. Tapi kalau mata kuliah yang non praktik itu ada UAS-nya, ujian akhir semester. Oke, berarti untuk yang non praktik itu ada nilainya Bu ya, untuk yang UAS dan tugas-tugasnya. Ya, baik. Jadi ada tuton dinilai, kemudian UAS juga dinilai. Baik. Untuk implikasi kurikulum 2025 di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia seperti apa Ibu Nunung? Ya, yang pertama mungkin kita kalau ada beberapa mata kuliah praktik ya seperti PLP, PKM, tentu saja kami nantinya akan bekerja sama dengan beberapa sekolah ya untuk teman-teman untuk melaksanakan praktik ya baik dari mahasiswa pre-service maupun mahasiswa in service. Kemudian
kemudian untuk ke depan itu komposisi nilainya yang kalau untuk di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia memang belum ada mata kuliah berpraktik ya. Nah, itu adanya mata kuliah praktik. Kalau sebetulnya untuk pengetahuan saja untuk teman-teman yang bukan dari prodi Pembin mungkin ada yang mata kuliah berpraktik itu ada 60% pembelajarannya itu diambil dari praktik. Kemudian 40% itu dari OAS. Ada mata kuliah, sebetulnya ada beberapa mata kuliah berpraktik sih untuk yang mata kuliah pilihan gitu. Tapi tidak banyak. Sebenarnya untuk yang mata kuliah praktik-praktikum ini sudah jelaskan tadi ya, 100% dari nilainya dari praktik. Nah, untuk metode penelitian dari nilai proposal, kalau untuk yang TAPS itu nilai 100% dari skripsinya atau artikel ilmiahnya. Nah, ini kalau untuk yang untuk mahasiswa yang PLP 60% itu nilai praktik, 40% nilai laporan ya. Nah, Prodi Pebin juga pada saat ini sudah masih membuka layanan RPL itu yang untuk kurikulum 2025 untuk itu RPL. Baik, untuk selanjutnya sudah banyak sekali untuk yang nanya-nanya dari akun Instagram Ibu yang sudah pada kepo dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama ini dari akun Aujib KT, apa yang akan dilakukan Universitas Terbuka jika ada kendala atau masalah yang dihadapi mahasiswa selama proses implementasi kurikulum baru ini? Apakah ada jalur pengaduan atau bantuan yang tersedia? Silakan Ibu Nunung untuk dijawab. Ya, UT khususnya di Prodi Pebin juga pastinya akan membuka pengaduan ya, misalnya mahasiswa mengalami kendala untuk kurikulum baru berhubungan dengan mata kuliah mungkin ya ingin bertanya tentang tadi kesetaraannya bagaimana gitu kan ya, tentang mata kuliah yang diambil, silahkan untuk mengadu ke program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kami sudah untuk mahasiswa yang lama, mahasiswa yang saat ini masih mahasiswa berjalan sekarang saat ini, kami sudah mempunyai WAG-nya pembimbingan. Nah, silakan untuk mahasiswa untuk menanyakan di WAG tersebut, terutama ke dosen-dosen pembimbingnya. Di WAG itu ada dosen pembimbing, atau misalnya langsung saja ke ke WA-nya program studi gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada permasalahan administrasi atau apa bisa bisa bertanya ke UT daerahnya gitu atau ke Hal UT ya. Baik. Seperti itu. Jadi kita bisa menyediakan jalur pengaduan atau bantuannya. Baik. Mudah-mudahan apa yang tidak ada kendala harapannya. Amin. Semoga lancar-lancar aja. Iya, lancar-lancar aja harapannya kan gitu. Kalau untuk yang misalnya ingin konsultasi, apakah ada Instagramnya untuk pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui apa Ibu Nunung? Ada Instagramnya Pebin UT, Pebin FKIP. Oh baik, untuk tersebut silakan di follow Pebin UT Bu ya Ibu Nunung. Pebin UT. Untuk selanjutnya dari akun Maramiri, mahasiswa RPL apakah bisa mengajukan alih kredit ulang karena mata kuliah tertentu baru ada di kurikulum baru? Silakan Ibu Nunung untuk dijawab. Ya, untuk mahasiswa RPL ya yang sudah menjadi mahasiswa ya. Sudah menjadi mahasiswa itu sebetulnya begini. Bisa saja sih mereka mengulang, tapi mereka harus agak ribet gitu urusannya nih. Harus mereka mengundurkan diri dulu dari program studi pendidikan bahasa Indonesia, kemudian mereka baru mendaftar lagi gitu. Jadi mereka punya NIM baru, jadi apa yang sudah mereka ambil tetap bisa di RPL-kan gitu. Tetapi kalau sebetulnya kalau yang ini tidak terlalu banyak sih yang yang minta dialih kredit ulang gitu ya. Ya memang sedikit mereka harus mengganti NIM, kemudian mereka meng-RPL-kan kembali apa yang sudah mereka tempuh gitu. Nah, itu otomatis mereka harus membayar ulang RPL. Jadi untuk tersebut mengundurkan diri apabila sudah mendapatkan NIM ya. Mengundurkan diri lalu untuk mendaftarkan ulang kembali. Mendaftarkan ulang, jadi mendapatkan NIM baru. Seperti itu. Itu biasa terjadi seperti itu. Banyak juga sih yang mereka
oh ini apa namanya ada beberapa mata kuliah nih yang kemarin tidak ada bisa gitu. Oh, baik. Tapi jangan khawatir sih, sebetulnya apa yang sudah ada sudah disetarakan gitu. Jadi untuk tersebut tidak perlu khawatir untuk calon-calon mahasiswa UT apapun yang sudah jadi mahasiswa UT. Baik, untuk selanjutnya dari akun Tamrin, kayaknya anak Jakarta Pusat ini Tamrin. Mau tanya dong Min, UAS TAP semester ini ikut kurikulum baru atau kurikulum lama? Silakan Ibu Nunung untuk dijawab. Kalau yang semester ini ya, Baik. ini belum kurikulum baru, tetap untuk menggunakan TAPS yang semester sekarang. Baik. Ya, nah untuk kurikulum baru, kalau misalnya TAPS-nya belum diambil di semester ini, baru mau diambil semester depan, berarti harus mengikuti TAPS-nya yang kurikulum baru. Kalau yang sekarang ya pakai yang TAPS. Baik, jadi tergantung ya Bu untuk Iya. tersebut. Baik, untuk akun selanjutnya dari Ikasari _ untuk mata kuliah baru yang muncul, apakah harus menambah semester lagi atau mengerjakan itu? Silakan Ibu Nunung untuk dijawab. Untuk mata kuliah baru ya, yang baru muncul. Baik, baru muncul. Apakah harus menambah Mengerjakan. semester? Jadi begini ya, itu kan berhubungan dengan kesetaraan. Kalau ada beberapa mata kuliah itu sudah disetarakan dan di LKM itu sudah dianggap lulus, jadi mata kuliah baru itu tidak perlu lagi ditempuh. Tetapi kalau di situ belum lulus, berarti belum ada kesetaraan di mata kuliah yang lama yang memang belum ditempuh oleh mahasiswa. Jadi sebetulnya kalau yang ada yang baru, mata kuliah baru, mereka di situ masih BL, berarti di kurikulum lama kesetaraannya itu belum ditempuh gitu. Jadi kalau yang sudah ditempuh otomatis tidak akan ditempuh pasti akan di mata kuliah kesetaraan itu pasti akan lulus. Seperti contoh tadi ya, misalkan di situ ada mata kuliah baru pengajaran BIPA di mata kuliah di baru ya, kurikulum baru. Nah, di kurikulum tidak ada. Tapi dia disetarakan dengan mata kuliah pengajaran keterampilan berbahasa. Kalau mahasiswa itu sudah mengambil mata kuliah keterampilan berbahasa dan lulus, otomatis mata kuliah pembelajaran BIPA tidak perlu ditempuh. Tetapi kalau mahasiswa belum menempuh mata kuliah pengajaran keterampilan berbahasa, otomatis di kurikulum baru itu mereka harus tempuh. Baik. Jadi untuk tersebut harus dicek dulu ya. Dicek, iya, dicek dulu. Oh, mata kuliah ini nanti bisa. Kalau misalnya Bu, ini ada permasalahan, bisa ditanyakan ke program studi Baik. tentang Jadi kesetaraan ya. untuk akun Ikan Sari dicek lagi nilainya apakah nilai baik atau tidak, dicek kembali untuk hal tersebut ya dari akun Ikan Sari. Baik, untuk selanjutnya dari akun Ita, jelaskan Min, apa bedanya skripsi, artikel ilmiah sama proyek, gambarnya seperti apa prosesnya? Silakan Ibu Nunung untuk dijawab. Ya, untuk skripsi. Skripsi kalau untuk di prodi Pebin, untuk mahasiswa yang in service itu mungkin sama dengan PKP. Jadi kalau teman-teman mahasiswa ini sudah lulus PKP dan Karil itu sudah lulus, otomatis TAPS-nya sudah lulus. Jadi tidak perlu lagi menempuh mata kuliah TAPS. Tapi kalau yang belum, mahasiswa harus mengambil skripsi. Dan bagaimana bentuknya seperti PKP itu. Jadi mereka ada bimbingannya seperti itu. Nah, kalau yang untuk karya ilmiah. Mahasiswa yang menempuh yang mau mengambil mata kuliah karya ilmiah, tugas akhirnya adalah karya ilmiah, itu bisa mereka mengambil karya ilmiah dengan minimal karya ilmiah itu sudah terbit di jurnal Sinta 4. Seperti itu. Nah, kalau memang itu bisa. Tapi kalau belum ada artikel yang terbit, mereka bisa mengambil mata kuliah karya ini dengan bimbingannya. Ada bimbingan dan itu nanti setelah dibimbing mereka harus dipublikasikan seperti itu. Jadi itu untuk 3 mata kuliah tersebut pilihannya Bu untuk yang di prodi Pebin itu baru kami untuk TAPS itu baru skripsi dan karya ilmiah. Untuk proyek itu di prodi Pebin belum ada. Tapi kalau proyek itu mungkin membuat sesuatu gitu ya. Itu mungkin misalnya mahasiswa teknologi pendidikan membuat proyek tentang
media-media pembelajaran ya, seperti itu mungkin ya untuk yang project itu seperti itu. Tapi kalau di Prodi Pebin belum ada untuk yang project. Oh, baik. Jadi untuk yang project belum ada di Pebin ya Bu ya? Untuk Ya, tersebut, baru Ibu. skripsi dan artikel Baik. ilmiah. Untuk selanjutnya dari akun Aku Anissa. Halo Min, untuk kurikulum baru ini apa dampaknya untuk kami mahasiswa lama? Apakah ada kemungkinan mahasiswa SIPAS jumlah semesternya jadi bertambah dari yang seharusnya? Silakan Ibu Nunung untuk dijawab. Ya, untuk mahasiswa SIPAS di kurikulum baru kan ada beberapa mata kuliah tambahan dan sebagainya ya. Baik. Tadi ya, apakah akan jumlah semesternya akan bertambah? Tidak akan bertambah gitu. Karena jumlah mata kuliah yang harus ditempuh juga kan tadi untuk yang mata kuliah yang berjalan, kurikulum berjalan kan 54 SKS. Yang untuk yang mata kuliah kurikulum yang baru kan 53 SKS. Jadi tidak menambah mata kuliah yang harus ditempuh. Jadi tidak ada penambahan semester. Oh baik, jadi untuk akun Aku Anissa tidak perlu khawatir, tidak ada penambahan untuk tersebut Ibu Nunung ya, Iya. untuk tersebut. Baik, untuk selanjutnya dari akun Putra Bangsa aja, anak Putra Bangsa ini luar biasa akunnya. Ingin bertanya, saya semester 8 tapi kok disuruh registrasi lagi mata kuliah yang sudah pernah ditempuh, itu bagaimana ya Pak? Silakan untuk tersebut Ibu Nunung. Jawab. Ini mungkin ada beberapa. Saya semester 8 tapi kok disuruh registrasi lagi mata kuliah yang sudah pernah ditempuh begitu ya. Baik. Ya itu mungkin yang pertama kalau belum lulus. Nah, kalau belum lulus ya wajib ditempuh gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya ada mata kuliah itu kok sudah itu pastinya tidak akan terjadi kalau dia sudah menempuh kemudian dia lulus di kurikulum baru itu harus ditempuh lagi, tidak ada. Nah, udah pastinya sudah pasti mata kuliah yang sudah ditempuh itu tidak akan ditempuh di semester yang baru. Ya, kalau mereka udah lulus semua ya di semester 8 tinggal menunggu TAPS-nya mungkin gitu kan. Oh baik. Jadi untuk tersebut dicek lagi ya Bu ya? Iya, dicek ulang. Mungkin nanti bisa ditanyakan di program studi mata kuliah apa yang mereka harus tempuh. Padahal di semester sebelumnya sudah pernah ditempuh. Udah dilihat lulus apa enggak, ya. Baik. Jadi untuk Putra Bangsa segera untuk dilihat dulu untuk cek-cek nilainya. Baik, tetap semangat Putra Bangsa. Baik. Selanjutnya dari akun Hani Adia. Bagaimana jika karir mengulang di semester berikutnya padahal mata kuliah lain sudah lulus? Apakah bakal ikut kurikulum baru atau hanya menyelesaikan karir untuk mahasiswa RPL non SIPAS? Baik, pertanyaan cukup bagus dari Hani Adia. Silakan. Ya, baik, silakan Ibu. Untuk akun Hani mau ditunggu sebentar. Mohon maaf. Ada masalah dengan Baik, silakan Ibu Nunung ya, untuk dijawab. bagaimana jika karir mengulang gitu ya? Benar. Kalau misalkan karir mengulang, semua mata kuliah udah lulus nih, dengan catatan semua mata kuliah udah lulus, hanya tinggal karir yang belum lulus di semester ini dan sedang menempuh tapi belum lulus gitu ya. Kalau untuk karir itu nanti untuk mahasiswa yang berjalan ini ya, mahasiswa yang pada saat ini sedang menempuh di Prodi Pebin, kalau mahasiswa itu sudah mengikuti mata kuliah pemantapan mata kuliah PKP itu dan lulus dengan nilai minimal B, itu mereka tidak untuk di kurikulum baru kan itu kesetaraannya dengan TAPS itu ya. Nah itu mahasiswa tidak perlu lagi mengikuti mata kuliah karil gitu, karena nanti kalau di karil itu untuk yang TAPS itu adalah mata kuliah PKP dan karil. Kalau mata kuliah PKP-nya sudah lulus, otomatis untuk TAPS-nya itu sudah lulus. Oh baik. Jadi tidak perlu mengulang lagi untuk mata kuliah karil, tinggal menunggu yudisium saja. Kalau semua mata kuliah sudah lulus ya. Baik. Jadi untuk tersebut dilihat lagi apakah mata kuliah sudah lulus atau belum. Apabila belum lulus, silakan untuk mengulang dan untuk belajar kembali dari akun Hani. Ya, ini untuk kurikulum baru ya.
Oh, Dia baik. yang lama ya, lama ke baru gitu Benar, ya. yang lama dan ke baru. Tapi kalau yang baru nanti belum lulus ya mereka harus ngulang lagi gitu. untuk yang kurang yang baru harus mengulang kembali Bu ya, Nunung. Iya, tersebut. maksudnya dia baru ya, mahasiswa baru Baik. di kurikulum baru. Nah, itu pastinya kalau belum lulus ya Oh, baik. wajib ditempuh. Jadi untuk tersebut tinggal dicek untuk di nilai-nilai transkrip nilainya. Iya. Baik. Dari akun selanjutnya dari analisa underscore untuk prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ada skripsinya Ibu. Silakan Ibu Nunung untuk dijawab. Untuk skripsi itu kan salah satu dari TAPS ya yang boleh diambil. Ya selain skripsi tadi artikel ilmiah. Jadi silahkan untuk memilih mengambil jalur skripsi apa karya ilmiah. Jadi untuk yang prodi bahasa dan sastra Indonesia sudah ada skripsinya. Tapi ya seperti tadi tidak perlu khawatir. Jadi tidak ada ujian sidangnya. Jadi yang di akhir adalah yang dinilai adalah dari laporan penelitiannya. Jadi penelitiannya yang dinilai. Jadi untuk akun analisa tidak perlu khawatir karena skripsinya tidak ada sidangnya, hanya pelaporan saja Ibu Nunung ya. Laporan penelitian yang sudah dilakukan ya. Baik. Untuk dari akun selanjutnya dari Ajar 13 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, fokusnya ke apa sih Bu? Saya mau daftar. Wah, ini sudah mau daftar nih Bu. Iya. Baik, silakan Ibu Nunung. Fokusnya, jadi fokusnya adalah tadi yang seperti tadi profilnya gitu ya. Jadi ketika lulus dari program studi itu mau jadi apa sih? Yang pertama menjadi pendidik pemula. Jadi di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Jadi tetap nanti menjadi pendidik pemula. Bisa juga menjadi peneliti pemula di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau kewirausahaan di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Tapi lebih fokusnya yang utama adalah sebagai pendidik pemula. Yang fokus utamanya. Tapi kami juga memberikan tadi lulusannya menjadi peneliti dan wirausaha mula. Luar biasa. Ya, Jadi silakan tergantung untuk dari mendaftar. aja untuk mendaftar apakah ingin menjadi Iya. guru atau menjadi wirausaha ya Bu ya. Ya, wirausaha. Jadi itu kami bisa jadi menjadi pendidik pemula, kemudian saya mau jadi mau nambah-nambah jadi wirausaha boleh silakan. Mau jadi peneliti juga sekaligus penelitian lah melaksanakan penelitian ya silakan gitu. Untuk akun Ajara, ayo gabung ke UT segera untuk melakukan pendaftaran. Tetap semangat akun Ajar 13. Baik, selanjutnya dari akun Faisal Ashar 88. Saya dengar bisa ya, bukan sebagai guru ya Bu. Dan masa tempuh di prodi tersebut berapa lama? Dan adakah mata kuliah praktiknya? Silakan Ibu Nunung untuk dijawab. Pertanyaan pertama. Bisa. Sekarang untuk prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia sudah membuka yang pre-service yang bukan guru. Baik. Jadi tidak perlu lagi tidak perlu surat keterangan mengajar kalau untuk yang mahasiswa pre-service. Jadi nanti mengambilnya yang pre-service gitu ya. Yang dengan kode 57A. Nah, itu boleh. Jadi bukan sebagai bukan guru ya. Sebagai guru maksudnya mahasiswa ini bukan guru, boleh nggak kuliah di UT, di Prodi Pebin, boleh. Untuk yang kurikulum baru, silahkan. Yang baik yang sudah menjadi guru atau belum, sekarang bisa mendaftar, gitu ya. Masa tempuhnya sama 8 semester, gitu ya, 8 semester. Ya harapannya 8 semester tuh harus selesai semua, harus lulus gitu ya. Jangan mulur-mulur gitu ya. 8 semester sama. Dan adakah mata kuliah praktiknya? Ada. Tadi kan sudah dijelaskan ada mata kuliah praktik terutama untuk mahasiswa yang bukan guru. Tadi ada mata kuliah micro teaching, pembelajaran mikro, kemudian pengenalan lapangan persekolahan, kemudian ada mata kuliah metode penelitian dan mata kuliah berbicara. Itu ada 4 mata kuliah praktik yang harus diikuti oleh mahasiswa. Baik. Jadi untuk akun Faisal untuk segeralah mendaftar karena sebagai bukan menjadi guru juga bisa dengan pendaftarannya pre-service ya Bu ya, Bu Nunung. Ya. Baik, segera untuk bergabung di UT untuk akun Faisal. Baik, selanjutnya dari akun Nisyahla, apa persyaratan pengambilan TAPS Bu? Saya baru bergabung, silakan Ibu Nunung untuk dijawab. Ya,
Untuk persyaratan TAP, yang pertama itu sudah menempuh mata kuliah tadi yang untuk yang mahasiswa pre-service ya, pengenalan lapangan persekolahan atau PLP, mata kuliah penelitian tindakan kelas, mata kuliah strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia, dan mata kuliah metode penelitian itu harus sudah ditempuh oleh mahasiswa. Kemudian untuk mahasiswa in service, yang mahasiswa yang sudah menjadi guru in service, itu ada mata kuliah PKM yang harus ditempuh, kemudian PTK penelitian tindakan kelas, kemudian mata kuliah strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, kemudian juga mata kuliah metode penelitian. Itu mata kuliah prasyaratnya yang sudah ditempuh. Gitu. Baik. Jadi persyaratan harus diambil dan harus lulus Ya. nilai B Bu Nunung ya. Ya. Baik. Untuk selanjutnya dari akun Ucil_Ucur, namanya lucu sekali nih, Ucil dan Ucul. Pertanyaannya, apakah Kembar Ucul. Pertanyaannya, apakah ada tambahan jumlah SKS lulus bagi mahasiswa ongoing dengan kurikulum baru ini, Bu? Silakan untuk dijawab, Ibu Nunung. Jumlah SKS sih tidak ada perubahan. SKS ya, Baik, malah berkurang. Kalau SKS kan awalnya 145. Ya kan? Sekarang 145, yang kurikulum baru itu 144. Oh, baik. Tidak ada tidak ada penambahan SKS. Baik, jadi untuk Ucil dan Ucul, untuk penambahan SKS tidak ada penambahannya. Ya. Baik, untuk selanjutnya dari akun namanya lucu-lucu sekali nih. Ngopi dulu _Oni 12. Kayaknya udah siang ya, harus ngopi dulu kayaknya nih, ngopi dulu namanya akunnya. Pertanyaannya, secara garis besar, Prodi Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia itu fokusnya kemana? Dan apakah bagi saya yang sudah mengajar 4 tahun tetapi saya baru lulus SLTA, mengingat di tempat saya guru itu terbatas? Silakan Ibu Nunung untuk dijawab. Ya, pertanyaan pertama, fokusnya kemana? Ya tadi seperti tadi ya, fokusnya itu sebagai kami ke pendidikan bahasa dan sastra Indonesia menjadi pendidik gitu ya. Lulusannya diharapkan menjadi pendidik pemula. Kemudian juga tadi jadi diulang ya, jadi peneliti mula, kemudian wirausaha pemula gitu. Dan pertanyaan kedua, sudah mengajar 4 tahun tetapi saya baru lulus SLTA. Maksudnya? Jadi dadanya untuk hal ini sudah mengajar 4 tahun tetapi saya baru lulus SLTA. Apakah bisa untuk ambil program yang in service atau free service mungkin, Ibu? Ya, yang untuk yang mengajar 4 tahun sudah pernah mengajar. Kalau mengajarnya nanti kita akan lihat dulu mengajarnya di bahasa Indonesia atau bukan. Kalau yang bukan, yang berarti dia harus mengambil yang free service. Oh, baik. Apakah mungkin saja kan kalau mengajar di SLTA itu kan minimal S1 ya mengajar, atau dia paling tidak sudah lulus SMA. Kalau misalnya di daerah terpencil itu mungkin dia udah lulus lah. Nggak mungkin kan masa mengajar anak SMA mengajar SMP gitu, atau mengajar SMA lagi gitu ya. Paling tidak kalau dia sudah lulus SMA, dia udah pernah mengajar, nanti akan dilihat. Kalau mereka pernah mengajar mengajar TK atau apa, ya mereka harus ngambilnya pre-service. Jadi untuk akun ngopi dulu, untuk hal tersebut dilihat dulu untuk pemberkasan lebih detail ya, Bu ya. Untuk hal ini mengajarnya di mana? Apakah di TK, SD atau SMP untuk hal tersebut? Iya, kalau TK kan nggak mengajar bahasa Indonesia, otomatis mereka harus harus mengambil yang pre-service karena belum pernah mengajar bahasa Indonesia. Baik, berarti untuk yang dari akun Nunung ini kurang lengkap dari akun ngopi dulu. Ngopi dulu. Baik, untuk tersebut dari akun selanjutnya dari akun Rizka Aska 67. Ibu, bagaimana kita mahasiswa ongoing menghadapi perubahan dari kurikulum baru ini? Mengingat saya sudah semester 6, pasti ada perbedaan dari kurikulum lama. Silakan Ibu Nunung untuk dijawab. Iya, untuk menghadapi perubahan kurikulum itu nggak perlu khawatir sebetulnya ya.
Nah, ini udah semester 6. Mata kuliah apa saja yang sudah ditempuh oleh mahasiswa otomatis nanti akan disetarakan di kurikulum baru. Jadi nggak perlu khawatir ya, nilainya juga akan sama dengan nilai yang sudah mata kuliah yang sudah ditempuh. Itu akan dilihat saja nanti di LKM-nya ya. Dilihat kira-kira mata kuliah apa saja yang belum ditempuh, itu saja yang ditempuh. Kan ada yang akan terlihat situ, ada yang sudah lulus, ada yang belum lulus gitu. Jadi tidak perlu khawatir mata kuliah yang sudah ditempuh tidak akan tidak akan disetarakan. Jadi tidak perlu khawatir. Pastinya akan disetarakan. Jadi kami tidak akan merugikan mahasiswa. Jadi apa yang sudah ditempuh oleh mahasiswa otomatis akan kami setarakan di mata kuliah yang baru. Itu tinggal dilihat mata kuliahnya yang sudah. Jadi yang yang masih BL aja yang sudah ditempuh, nanti bisa konsultasi ke program studi. Nanti akan kami lihat LKM-nya mungkin ada mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan nanti akan kami lihat, akan kami jelaskan. Baik, jadi tidak perlu khawatir karena sudah disetarakan Bu ya mata kuliah dari siswa tersebut semuanya. Asalkan itu mata kuliahnya sudah lulus ya, mereka sudah pernah menempuh tapi belum lulus ya pastinya di kurikulum baru tetap belum lulus. Gitu. Tetap semangat Rizka, lihat mata kuliah dulu apakah ada nilainya bagus atau tidak, dilihat terlebih dahulu. Baik. Dari akun selanjutnya dari Iko Awis, namanya Eropa Iko banget. Namanya luar biasa, kayaknya dari Belanda ini kayaknya. Pertanyaannya, saya mau daftar LPL, syaratnya apa saja untuk prodi ini Kak? Silakan Ibu Nunung untuk dijawab. Kalau RPL ya paling tidak nanti akan transkrip nilai di universitas lama yang sudah mereka tempuh. Itu harus ada melampirkan itu seperti itu. Jadi akan dilihat mata kuliah apa saja yang bisa nantinya disetarakan dengan di RPL-kan ya dengan mata kuliah yang ada di prodi kami seperti itu. Jadi nanti dilampirkan selain berkas-berkas yang lain ya, salah satunya adalah transkrip nilai dari universitas yang pernah ditempuh. Baik. Mata kuliahnya itu yang pernah ditempuh. Baik. Untuk akun Iko untuk tersebut. Oh iya, sebagai ini penjelasan sedikit untuk mata kuliah yang bisa disetarakan adalah kalau mata kuliah itu nilainya minimal B. Baik. Ya, kalau minimal C kami belum bisa menerima. Misalnya gini, mereka sudah menempuh mata kuliah Pancasila di mata kuliah di universitas yang lama gitu ya. Nah, untuk RPL itu kalau mereka nilainya C, maka itu tidak bisa kami setarakan. Tapi kalau mereka nilainya B, baru kami setarakan. Atau misalnya ada lagi satu syarat lagi, kalau SKS-nya itu sama atau melebihi dari SKS yang di prodi kami. Misalnya begini, untuk mata kuliah morfofonologi misalnya, atau mata kuliah sintaksis bahasa Indonesia, mereka sudah pernah menempuh misalnya. Di sana di universitas lama itu mereka 2 SKS, di kami misalkan 3 SKS. Nah, di itu tidak bisa. Tapi kalau mereka 3 SKS atau 4 SKS, kami bisa terima dengan nilai minimal B. Seperti itu. Jadi untuk tersebut dilihat nilainya minimal B ya Bu? Minimal paling tidak minimal B dengan SKS sama atau lebih tinggi dari di prodi kami. Baik. Di prodi Pebin ya. Pebin, baik. Untuk akun Iko untuk tersebut siapkan pemberkasannya dan langsung saja untuk melakukan pendaftaran Bu ya, untuk nanya-nanya saja persyaratan namun tidak daftar buat apa dari akun Iko. Baik, sudah di ujung acara Bu, sebelum kami menutup acara pada hari ini, untuk sahabat-sahabat UT ataupun yang sudah jadi mahasiswa UT, apabila ingin melihat rekaman ulang IG Live, bisa saja dilihat melalui UT TV dan @humas Universitas Terbuka. Sebelum kami menutup acara pada hari ini, silakan Ibu Nunung, ada yang mau disampaikan untuk sahabat-sahabat UT terlebih dahulu, silakan.
Ya, untuk sahabat-sahabat UT yang ingin berminat untuk di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, segera untuk mendaftar. Segera. Kami siap untuk membimbing teman-teman selama proses pembelajaran di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Baik, ayo cepat bergabung di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kami informasikan untuk pendaftaran mahasiswa baru program Diploma dan Sarjana jalur non RPL maupun RPL sudah dibuka untuk calon mahasiswa yang masih bingung kuliah di mana. Ayo segera untuk melakukan pendaftaran melalui laman websitenya admisi-stripsia.ut.ac.id. Ayo bergabung sekarang untuk di UT, jadilah bagian dari generasi pembawa perubahan. Baik, untuk selanjutnya sebagai penutup ada sebuah pantun dari saya. Memakai payung di musim gugur, Cakep. agar daun tak mengotori rambut. Cakep. Ayo maju, jangan mundur. Cakep. Masa depan cerah di UT harus disambut. Baik, sebelum acara ini kami tutup, terima kasih kepada Ibu Nunung sudah meluangkan waktu untuk di acara ini. Dan terima kasih Sama-sama. untuk tim operatornya dari Mas Ajis, Mas Robi, Mas Rizky. Apa mau say hello dulu nih? Malu-malu mungkin ya Bang Ajis.